Analisis mendalam dua kekalahan beruntun Persija dan sorotan pada mentalitas tim. Peran sentral Jordi Amat dan pemain asing baru dalam upaya kebangkitan Macan Kemayoran. Evaluasi kinerja pelatih Mauricio Souza dan tuntutan perbaikan taktis di laga tandang mendatang. Prospek laga tandang kontra Persebaya dan Madura United, misi mencuri poin di tanah Jawa Timur. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Analisis mendalam dua kekalahan beruntun Persija dan sorotan pada mentalitas tim. Setelah menikmati awal musim Super League 2025-2026 yang menjanjikan, Persija Jakarta tiba-tiba terperosok dalam krisis mini. Dua kekalahan tandang beruntun, yakni dari PSM Makassar dan Borneo FC Samarinda, bukan sekadar mencabut poin dari kantong Macan Kemayoran, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai konsistensi dan mentalitas tim di bawah tekanan. Periode ini menjadi titik balik penting yang memaksa seluruh elemen klub untuk berkaca dan segera berbenah. Bermain tandang di Liga Indonesia selalu menjadi ujian sesungguhnya. Namun bagi tim sekelas Persija, hasil minor beruntun ini sulit diterima. Di Makassar, Macan Kemayoran tampak kehilangan ritme, gagal memanfaatkan dominasi penguasaan bola, dan tumpul di sepertiga akhir lapangan. Alih-alih mendapatkan gol, gawang mereka justru kebobolan 2 kali, mengungkap kerapuhan lini pertahanan yang selama ini dianggap solid. Kekalahan di Samarinda dari Borneo FC menjadi tamparan yang lebih keras. Tim pesut Etam, yang kini melaju kencang di puncak klasemen, menunjukkan betapa efektifnya serangan balik cepat. Persija lagi-lagi kesulitan mengembangkan permainan menyerang yang cair. Gol balasan yang hadir di menit akhir hanyalah penghiburan semata. Tidak cukup menutupi fakta bahwa tim kebobolan 3 kali. Dua kekalahan ini merangkum satu kesimpulan pahit. Persija kehilangan karakter dan daya juang saat dihadapkan pada atmosfer tekanan tinggi di luar kandang. Pelatih kepala, Mauricio Souza, dengan jujur mengakui bahwa evaluasi terbesar terletak pada organisasi permainan. Statistik seringkali mencatat Persija unggul jauh dalam penguasaan bola, bahkan mencapai 70% lebih. Namun, penguasaan bola ini terasa steril, hanya berputar-putar di area tengah tanpa mampu menciptakan ancaman berarti di kotak penalti lawan. Souza menyoroti kegagalan tim dalam membangun serangan yang terstruktur dan minimnya kreativitas di lini tengah untuk memecah rapatnya pertahanan lawan. Para pemain, yang mayoritas diisi oleh talenta muda, tampak canggung dalam transisi dari menyerang ke bertahan, membuat lini belakang rentan terhadap skema serangan balik cepat, seperti yang diterapkan sempurna oleh Borneo FC. Ada indikasi bahwa taktik yang terlalu mengandalkan skema baku 3 back, tengah menjadi mudah dibaca oleh tim-tim yang mengandalkan kecepatan sayap. Peran sentral Jordi Amat dan pemain asing baru dalam upaya kebangkitan Macan Kemayoran. Kehadiran pemain asing baru, terutama sosok sekelas Jordi Amat, menjadi harapan utama bagi Persija Jakarta untuk keluar dari tren negatif. Datar, tetapi solid, begitulah gambaran yang seharusnya melekat pada lini belakang tim ibu kota. Dengan pengalaman bermain di Liga Inggris dan La Liga Spanyol, bek timnas Indonesia ini diproyeksikan tidak hanya menjadi palang pintu, tetapi juga konduktor permainan dari lini belakang. Dalam skema 3 bek yang kerap diterapkan Mauricio Souza, peran Jordi Amat sangat vital. Ia adalah bek tengah kanan atau sentral yang dituntut memiliki kemampuan ball-playing defender yang mumpuni. Peran build-up serangan seringkali dimulai dari kakinya. Namun, hasil 2 kekalahan terakhir menunjukkan bahwa peran kepemimpinan Jordi di lapangan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam mengorganisir koordinasi dengan 2 wingback dan lini tengah. Tekadnya untuk segera membenahi diri usai kekalahan adalah sinyal bahwa ia siap memikul tanggung jawab sebagai pemimpin. Kehadirannya diharapkan mampu menularkan mentalitas tidak kenal menyerah dan fokus 90 menit kepada para pemain muda lokal. Stabilitas lini belakang adalah kunci, dan Jordi adalah fondasi dari stabilitas itu. Musim ini, Persija benar-benar bernuansa Brasil dengan kedatangan sejumlah pemain asing dari negeri Samba, mengikuti jejak pelatih Mauricio Souza. Mereka adalah amunisi baru yang diharapkan mampu memberikan spark di lini serang yang belakangan ini tumpul. Maswell dikenal memiliki insting gol yang tajam dan fisik yang kuat. Maswell adalah ujung tombak yang sangat diandalkan. Kecepatan dan penempatan posisinya seringkali merepotkan pertahanan lawan.
Namun ia juga perlu didukung servis yang lebih baik dari lini tengah. Alano 5. Pemain sayap lincah yang bertugas membuka ruang dan menciptakan peluang dari sisi lapangan. Kecepatan dribbling dan kemampuan crossingnya akan sangat vital dalam membongkar pertahanan yang parkir bus. Pemain-pemain Brasil ini didatangkan untuk memastikan filosofi bermain Souza berjalan. Namun, tantangan terbesarnya adalah adaptasi. Budaya sepak bola Indonesia yang mengutamakan fisik, pressing intens, dan jadwal yang tidak terduga, membutuhkan waktu adaptasi yang tidak sebentar. Jeda kompetisi ini harus dimanfaatkan Souza untuk memadukan para pemain asingnya dengan skuad lokal inti agar chemistry dan pemahaman taktik terjalin sempurna. Selain pemain Brasil dan Jordi Amat, kembalinya Rio Matsumura dari cedera menjadi game changer yang paling dinantikan. Gelandang serang asal Jepang ini adalah salah satu pemain paling produktif dan kreatif di Persija. Dalam banyak pertandingan, Rio adalah pemecah kebuntuan. Pemulihan totalnya akan menjadi suntikan energi yang luar biasa, memberikan opsi serangan yang lebih variatif, dan mengurangi ketergantungan pada lini serang Brasil. Dengan kombinasi kepemimpinan ala Eropa dari Jordi Amat, daya gedor dan kreativitas khas Brasil, serta kembalinya Rio Matsumura, Persija memiliki semua elemen yang dibutuhkan untuk memulai kebangkitan. Kini, semua kembali pada kemampuan Souza untuk meracik ramuan terbaik dari materi pemain bintang yang ia miliki. Evaluasi kinerja pelatih Mauricio Souza dan tuntutan perbaikan taktis di laga tandang mendatang. 2 kekalahan beruntun Persija Jakarta secara otomatis menyoroti kinerja pelatih kepala, Mauricio Souza. Pelatih asal Brasil ini dihadapkan pada tekanan besar dari The Jackmania, yang menuntut konsistensi dan kemenangan, bukan hanya dominasi penguasaan bola yang mandul. Souza kini berada di persimpangan jalan, antara membuktikan filosofinya benar atau tergerus oleh hasil negatif. Filosofi Souza jelas, membangun permainan dari belakang, menguasai bola, dan bermain dengan disiplin taktis. Secara teori, pendekatan ini ideal untuk sepak bola modern. Namun, dalam konteks Super League Indonesia, di mana transisi cepat dan permainan fisik seringkali lebih menentukan, filosofi ini rentan. Kritik utama yang dialamatkan kepada Souza adalah ketiadaan plan B atau variasi taktik ketika build-up mereka berhasil dipatahkan. Saat menghadapi pressing ketat dan pertahanan berlapis seperti yang ditunjukkan PSM dan Borneo, Persija kesulitan menemukan solusi. Para pemain tampak bingung dan terlalu lamban dalam memindahkan bola, membuat serangan mudah diprediksi. Souza harus segera memperbaiki beberapa aspek taktis fundamental. Efektivitas wingbacks, transisi bertahan, penyelesaian akhir. Walaupun striker baru seperti Maswell dan Gustavo sudah mencetak gol, rata-rata konversi peluang Persija masih perlu ditingkatkan. Souza perlu menuntut ketajaman yang lebih tinggi dari para penyerangnya. Sebelum jeda, Mauricio Souza sempat mengeluhkan padatnya jadwal tandang Persija, yang menurutnya tidak masuk akal bagi tim yang ingin berjuang di papan atas. Namun, keluhan ini dibalas diplomatis oleh manajer tim, Ardi Cahjoko, yang menegaskan bahwa Persija harus profesional dan siap bermain sesuai jadwal yang ditetapkan operator liga. Pernyataan manajer tersebut secara implisit meletakkan tanggung jawab sepenuhnya di pundak Souza. Ia dituntut untuk menyiapkan timnya secara fisik dan mental, terlepas dari tantangan logistik. Ini adalah realitas sepak bola Indonesia, dan Souza harus beradaptasi dengan cepat. Prospek laga tandang kontra Persebaya dan Madura United, misi mencuri poin di tanah Jawa Timur. Fokus utama Persija Jakarta saat ini adalah melupakan 2 kekalahan beruntun dan mengalihkan energi pada 2 ujian tandang terberat berikutnya, menghadapi Persebaya Surabaya dan Madura United. Kedua laga ini akan berlangsung di Jawa Timur, wilayah yang selalu menantang bagi Macan Kemayoran. Misi utamanya sederhana, namun berat, mencuri minimal 4 poin demi kembali ke jalur perburuan gelar. Pertandingan melawan Persebaya Surabaya selalu menjadi magnet sepak bola Indonesia, dan kali ini, tensinya dipastikan meningkat. Persebaya, yang juga tengah berjuang mencari konsistensi di papan tengah, akan bermain di hadapan ribuan bonek di Stadion Gelora Bung Tomo yang dikenal angker bagi tim tamu. Persebaya dikenal memiliki kecepatan eksplosif. Lini belakang Persija, yang kerap terekspos dalam 2 kekalahan terakhir, harus tampil disiplin. Peran wingback Persija wajib mengimbangi kecepatan lawan dan tidak mudah dilewati. Selain itu GBT,
adalah salah satu stadion dengan atmosfer paling intimidatif di Indonesia. Mental pemain Persija akan diuji. Mereka harus mampu mengendalikan emosi dan tidak terprovokasi oleh tekanan supporter maupun permainan keras lawan. Disinilah kepemimpinan Jordi Amat dan Andri Tani sangat dibutuhkan. Mengingat Persebaya akan bermain menyerang di kandang, Persija harus memanfaatkan celah di pertahanan lawan. Skema serangan balik cepat, mungkin dengan mengandalkan kecepatan Alano 5, bisa menjadi senjata rahasia. Setelah menghadapi Persebaya, Persija akan langsung bertolak ke Madura untuk menantang Madura United. Klub Sape kerap selalu menjadi lawan yang sulit ditebak, terutama ketika bermain di kandang sendiri, Stadion Gelora Ratu Pamelingan. Madura United seringkali mengandalkan kekuatan di lini tengah. Persija harus mampu memenangkan duel lini tengah dan memutus suplai bola ke penyerang Madura. Dengan jadwal yang padat, kebugaran fisik akan sangat menentukan. Pelatih Mauricio Souza dan tim fisiknya harus memastikan para pemain berada dalam kondisi prima pasca melawan Persebaya Surabaya. Rotasi cerdas mungkin diperlukan untuk menjaga kesegaran skuad. Dalam situasi yang mungkin serba alot, set piece bisa menjadi pembeda. Kehadiran target man seperti Maswell dan kemampuan heading pemain belakang seperti Jordi Amat dan Rizky Ridho dapat menjadi sumber gol krusial.